Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah dari 3 waliullah yang dicintai umat, Guru Bangil, Kiai Hamid, dan Abah Guru Sekumpul. Siapakah sosok beliau sebenarnya? Dan benarkah ketiga wali tersebut adalah seorang wali yang memiliki banyak karomah? Untuk mengetahui jawabannya, simak pembahasan kali ini hingga akhir. Guru Bangil. Demikian masyarakat luas menyebut nama beliau. Nama ulama satu ini bisa dikatakan sangat fenomenal, khususnya bagi masyarakat Kalimantan Selatan dan Bangil Jawa Timur. Selain karena dikenal luas dalam kedalaman ilmu, beliau juga dikenal sebagai sosok ulama besar yang sangat tawadu dan menjadi teladan hidup bagi umat. Walhasil, banyak umat yang datang ke peada beliau untuk berbagai keperluan. Mulai dari bertanya mengenai masalah-masalah keagamaan, hingga mengambil berkah, atau mengalap berkah dan minta untuk didoakan. Di masa hidup beliau, banyak sekali para ulama yang belajar kepada beliau. Hal itu disebabkan lantaran kedalaman dan keluasan ilmu yang beliau miliki. Tidak hanya di kampung kelahirannya di Martapura dan Kalimantan Selatan saja. Sumbangsi beliau untuk umat juga sangat besar di kota beliau menetap, hingga akhir hayat, yaitu di kota Bangil, Jawa Timur. Dari sekian banyak murid beliau, yang kemudian menjadi waliullah besar adalah Asy-Syaikh Zaini Abdul Ghani, atau yang biasa dikenal sebagai Abah Guru Sekumpul Martapura. Tuan Guru Haji Muhammad Syarwani Abdan, atau Guru Bangil. Beliau dikenal memiliki kepribadian yang sederhana. Semula tidak banyak orang yang tahu tentang keutamaan beliau. Hal yang demikian itu ternyata membuat Kiai karismatik Pasuruan, yakni Kiai Haji Abdul Hamid, bahwasanya beliau ingin sekali seperti Guru Bangil. Guru Bangil semasa hidup adalah pribadi yang sederhana. Beliau berpakaian layaknya orang haji biasa di zamannya. Sehingga, ketika beliau menetap di Bangil, tak banyak yang mengetahui jika beliau adalah seorang ulama besar. Bahkan, beliau pernah dikatakan oleh Abah Guru Sekumpul. Guru Bangil adalah orang yang menjalani hidup dengan sangat sederhana. Beliau tidak memiliki lemari pakaian khusus dan ranjang di kamar. Pakaian beliau hanya menumpang di bagian lemari kitabnya. Guru Bangil adalah seorang ulama yang mengambil jalan humul, menjauhi keramaian. Beliau tidak suka dan berharap kepada kemasyhuran. Hal yang demikian rupanya membuat Kiai Hamid Pasuruan terkesan, sehingga beliau berkata, "Saya ingin sekali seperti Kiai Syarwani. Beliau itu alim tapi mastur, tertutup, tersembunyi, dan beliau tidak masyhur. Kalau saya sudah terlanjur masyhur, jadi, saya sering kerepotan karena harus melayani banyak tamu. Menjadi masyhur itu tidak mudah, bebannya berat. Kalau Kiai Syarwani itu enak, jadinya tidak banyak didatangi orang." Sementara itu, antara Kiai Hamid dan Guru Bangil memiliki hubungan erat yang tak biasa. Kiai Hamid yang merupakan ulama karismatik Pasuruan, beliau kerap menjadi tujuan banyak orang untuk bertamu dan bertukar pikiran. Sehingga, tak jarang banyak orang yang kesulitan ketika ingin menemui beliau. Uniknya, menurut pengalaman banyak orang yang ingin bertemu dengan Kiai Hamid, mereka dimudahkan jalan bertemu dengan beliau, apabila mereka terlebih dulu bertamu kepada Guru Bangil. Bahkan tak jarang, mereka yang terlebih dulu bertamu pada Guru Bangil, mereka akan mendapat kehormatan ketika bertamu pada Kiai Hamid. Semisal, beliau sendiri yang membukakan pintu. Entah ada ikatan apa di antara keduanya. Sehingga, orang-orang yang bertamu pada Kiai Syarwani, bisa dengan mudah dikenali oleh Kiai Hamid. Padahal, saat itu tidak ada alat komunikasi, atau telepon, yang dapat mengabarkan kedatangan tamu-tamu mereka.
Kiai Haji Syarwani Abdan lahir di Kampung Melayu Ilir, Martapura, Kalimantan Selatan. Tidak ada catatan resmi mengenai tanggal pasti kelahiran beliau. Hanya saja, dari beberapa catatan yang ada tertulis, bahwa beliau lahir pada sekitar tahun 1334 Hijriah, atau bertepatan dengan tahun 1915 Masehi. Nama asli beliau adalah Sayyidi Asy-Syaikh Al-Hajj Muhammad Syarwani Abdan, bin Sayyidi Asy-Syaikh Muhammad Abdan, bin Sayyidi Asy-Syaikh Muhammad Yusuf, bin Sayyidi Asy-Syaikh Muhammad Saleh Siam, bin Sayyidi Asy-Syaikh Ahmad, bin Sayyidi Asy-Syaikh Muhammad Thohir, bin Sayyidi Asy-Syaikh Syamsuddin, bin Saidah, bin Sayyidi Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ibu guru bangil bernama Hajah Molik. Beliau memiliki 7 saudara kandung. Masing-masing dari mereka bernama Ali, Intan, Mutiara, Abdur Razak, Husaini, Acil, dan Haji Ahmad Ayub. Beliau juga memiliki saudara seayah. Di antaranya yaitu Abdul Manan dan Haji Muhammad Hasan. Dirunut dari silsilah, maka dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa beliau masih merupakan keturunan Syekh Arsyad Al-Banjari, ulama dan waliullah agung dari Tanah Banjar. Menurut silsilah, beliau masih merupakan zuriyah ke-8 dari Syekh Arsyad, dari istri yang kedua, yang bernama Tuan Bidur. Sedangkan Saidah, yang merupakan moyang dari guru bangil, beliau adalah anak dari Syekh Arsyad Al-Banjari dari Tuan Bidur. Dari perkawinannya dengan istri keduanya ini, beliau mendapatkan putra yaitu Saidah, Syekh Abu Suud, Syekh Abu Nuaim, dan Sayyidi Asy-Syaikh Khalifah Syahabuddin. Sejak kecil Syekh Syarwani Abdan telah mendapatkan pendidikan agama yang ketat, dari orang tuanya yang juga seorang ulama besar kenamaan. Lingkungan agamis, dan pendidikan agama yang sangat kental dalam keseharian Syekh Syarwani ini, tentu saja membuat beliau terbiasa hidup secara disiplin dan islami. Dalam catatan Haji Abu Daudi dalam bukunya Maulana Syekh Muhammad Arisat Al-Banjari, Tuan Guru Besar. Syekh Syarwani sejak kecil memang telah dikenal secara luas, sebagai sosok yang memiliki semangat belajar tinggi, khususnya dalam mempelajari ilmu-ilmu keagamaan. Selain dikenal sebagai sosok yang rajin dan tekun, beliau juga menjadi sosok idola para gurunya. Seluruh guru begitu mencintai beliau, dan berharap beliau kelak menjadi seorang ulama besar. Perjalanan pendidikan Syekh Syarwani yang berawal dari tangan sang ayah tercinta, kemudian berlanjut di pesantren Darussalam Martapura. Selain itu, beliau juga belajar dari ulama besar yang hidup di masa itu, di antara adalah Sayyidi Asy-Syaikh Ismail Hatib, dalam Pagar, Martapura. Sayyidi Asy-Syaikh Kashful Anwar bin Ismail. Sayyidi Asy-Syaikh Muhammad Toha. Sayyidi Asy-Syaikh Tuan Guru Muhtar Hatib. Menurut cerita, beliau belajar kepada Guru Muhtar, sambil mengayuh jukung atau semacam perahu. Tidak hanya di Martapura, atau tempat kelahiran beliau. Di masa mudanya, Syekh Syarwani kemudian hijriah menuju Bangil, Jawa Timur. Di daerah Bangil inilah, beliau kemudian berguru kepada beberapa ulama besar di kota tersebut. Di antaranya adalah kepada Sayyidi Asy-Syaikh Kiai Haji Muhdlor, Syekh Abu Hasan, Syekh Bajuri, dan Syekh Ahmad Jufri. Setelah itu, pada usia sekitar 16 tahun, Syekh Syarwani melanjutkan perjalanan tolabul ilminya ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Beliau berangkat ke sana bersama dengan saudara sepupunya, yaitu Sayyidi Asy-Syaikh Anang Syaroni Arif. Beliau di Makkah berada dalam pengawasan sang paman, yang bernama Sayyidi Asy-Syaikh Kashful Anwar bin Ismail, yang juga merupakan guru tercinta beliau, yang saat itu memang sedang bermukim di Tanah Suci. Di Makkah, Syekh Syarwani berguru kepada banyak sekali ulama di sana. Di antaranya adalah Sayyidi Asy-Syaikh Umar Hamdan. Dari beliau, Syekh Syarwani berkesempatan untuk memperdalam ilmu tasawuf, dan beliau juga menerima ijazah Thorikah Naqsyabandiyah. Sayyidi Asy-Syaikh Muhammad Amin Qutbi. Darinya, beliau berkesempatan untuk memperdalam ilmu tasawuf, dan bahkan beliau menjadi murid kesayangan, serta menjadi Khalifah Syekh Muhammad Amin Qutbi untuk daerah Tanah Jawa. Sayyidi Asy-Syaikh Muhammad Ali bin Abdullah Al-Banjari.
Darinya, beliau berkesempatan memperdalam ilmu tasawuf, dan mendapatkan ijazah Thorikah Samaniyah. Maulana Al-Habib Alwi Al-Maliki, ayah dari Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Sayyidi Asy-Syaikh Muhammad Arabi. Sayyidi Asy-Syaikh Hasan Al-Masyad, maha gurunya para tuan guru di dunia. Sayyidi Asy-Syaikh Bakri Syadho. Sayyidi Asy-Syaikh Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki. Sayyidi Asy-Syaikh Abdullah Bukhari. Sayyidi Asy-Syaikh Saifullah Andagistani. Sayyidi Asy-Syaikh Syafi'i bin Soleh Al-Qodiri. Darinya, beliau memperdalam ilmu tasawuf, dan mendapatkan ijazah Thorikah Idrisiyah. Sayyidi Asy-Syaikh Sulaiman Ambon. Sayyidi Syekh Ahyad Bogori. Dan masih banyak lagi nama-nama ulama yang menjadi guru beliau di sana. Dilihat dari daftar para gurunya selama menuntut ilmu, maka tidak mengherankan, apabila di kemudian hari Syekh Syarwani tumbuh menjadi sosok yang tawadu, waro, hafizul Quran, alim, dan mampu menghimpun antara syariat, thorikah, dan hakikat. Selama belajar di Mekah, Syekh Syarwani benar-benar sangat disiplin dan tekun. Bahkan hingga ada yang mengibaratkan ketekunan beliau dengan kata-kata, siang bercermin kitab, dan malam bertongkat pensil. Karena itu, tidak mengherankan, bahwa dalam waktu yang tidak lama, beliau bisa menjadi ulama besar, yang kemudian dikenal masyarakat luas di kota Makkah, dan sekitarnya. Dan beliau juga mendapatkan julukan dua mutiara dari Banjar. Sebutan ini diperuntukkan bagi beliau dan saudaranya, Sayyidi Asy-Syaikh Anang Syaroni, yang memang sejak awal bersama beliau menimba ilmu ke Makkah. Saking alim dan mendalamnya ilmu keduanya, hingga keduanya mendapatkan kepercayaan penuh, untuk mengajar selama beberapa tahun di Masjidil Haram, di bawah bimbingan Sayyidi Asy-Syaikh Sayyid Muhammad Amin Qutbi, guru spiritual keduanya. Pada tahun 1941, Syekh Syarwani Abdan atau Guru Bangil kembali ke kampung Melayu Ilir, Martapura. Dan beliau memulai perjalanan dakwahnya, dengan membuka pengajian untuk masyarakat sekitar. Namun, ternyata pada tahun 1946, beliau pindah ke kota Bangil, Jawa Timur, menyusul keluarga beliau yang sudah terlebih dahulu pindah, dan menetap di sana. Dan di kota inilah, beliau kemudian menikah dengan seorang wanita solikhah, bernama Hajah Bintang binti Kiai Haji Abdul Aziz. Saat menikah, umur beliau sudah lebih dari 30 tahun. Hajah Bintang sendiri masih memiliki hubungan kekerabatan dengan beliau. Yang mana, masih termasuk anak paman beliau yang berarti sepupuan dengan beliau. Dari perkawinannya inilah, beliau di kemudian hari memiliki beberapa putra, yaitu Kiai Haji Kashful Anwar, Zarkoni, Abdul Basit, Malihah, dan Halwani. Setelah Hajah Bintang meninggal dunia, Kiai Haji Syarwani Abdan menikah lagi dengan seorang perempuan solikhah, yang bernama Hajah Gusti Maimunah. Dan dari perkawinannya ini, beliau mendapatkan beberapa putra, yaitu Hajah Imil, Noval, Didi, Yuyun, dan Mahdi. Adapun istri beliau yang ketiga bernama Hajah Fauziah. Dari perkawinannya dengan Hajah Fauziah ini beliau mendapatkan beberapa anak, yaitu Muhammad Rushdi, Abdul Haris, dan Busro. Menurut keterangan Haji Mulkani, keseluruhan jumlah anak Kiai Haji Syarwani adalah 28 orang. Dari keseluruhan putra-putri beliau, yang termasuk paling menonjol adalah Kiai Haji Kashful Anwar, yang di kemudian hari mendapatkan kepercayaan penuh, untuk mengelola pondok pesantren Datu Kalampayan di Bangil, peninggalan Kiai Haji Syarwani Abdan. Di samping itu, Kiai Haji Kashful Anwar juga merupakan seorang dosen di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Di Bangil inilah, Kiai Haji Syarwani kemudian membuka pengajian bagi masyarakat luas, setelah mendapatkan restu dari seorang ulama sepuh Pasuruan, yang bernama Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Kemudian pada tahun 1970, Kiai Haji Syarwani membuka pondok pesantren yang bernama Ponpes Datu Kalampayan. Melalui ponpes inilah,
beliau kemudian mendedikasikan seluruh hidupnya bagi perjuangan Islam, melalui pendidikan. Tak kenal lelah, siang dan malam, beliau senantiasa berjuang dengan penuh rasa tulus dan ikhlas. Sehingga, dari perjuangannya yang agung ini, tercetaklah santri-santri sukses. Yang di kemudian hari mereka menjadi ulama besar, yang mampu melanjutkan perjuangan dakwah beliau, dalam membimbing dan menuntut masyarakat luas. Di antara santri beliau yang menonjol adalah Al-Kutub, Tuan Guru Zaini Abdul Goni, atau Abah Guru Sekumpul Martapura. Yang mana, beliau dikenal luas sebagai ulama besar, dan memiliki majelis besar bernama Majelis Taklim Ar-Raudhoh Sekumpul. Kiai Haji Zaini Tarsyid, pengasuh Majelis Taklim Salafus Sholih Tunggul Irang Seberang, Martapura. Selain sebagai santri, Kiai Haji Zaini ini juga merupakan menantu beliau. Kiai Haji Muhammad Syukri Unus, pengasuh Majelis Taklim Sabilal Anwar Al-Mubarok, Martapura. Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Syarwani Zuhri, pengasuh Ponpes Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Balikpapan. Kiai Haji Ahmad Bakri, atau lebih dikenal dengan Tuan Guru Bakri, pengasuh Ponpes Al-Mursyidul Amin, Gambut. Kiai Haji Ibrahim bin Kiai Haji Muhammad Aini, atau Guru Ayan, Rantau. Kiai Haji Muhammad Safwan Zahri, pengasuh Ponpes Sabliut Taqwa, Handil 6, Muara Jawa, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kiai Haji Abror Dahlan, pengasuh Ponpes di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kiai Haji Syafi'i Lukman dari Tulungagung, Jawa Timur. Guru Danau atau Kiai Haji Asmuni, pengasuh Ponpes Darul Aman, Danau Panggang, Amuntai. Guru Masdar Balikpapan, salah seorang murid beliau, yang mewarisi dengan baik ilmu bela diri yang beliau ajarkan, dan lain sebagainya. Setelah mendedikasikan hidupnya, untuk perjuangan jihad di jalan Allah melalui pendidikan. Akhirnya, pada malam Selasa pukul 8, tepatnya tanggal 11 September tahun 1989 Masehi, atau pada tanggal 12 Safar tahun 1410 Hijriah. Kiai Haji Syarwani Abdan, atau Guru Bangil, beliau akhirnya menghembuskan nafasnya terakhirnya. Beliau wafat dalam usia kurang lebih 74 tahun. Jenazah beliau kemudian dimakamkan di pemakaman keluarga dan para habaib bermarga Al-Haddad, dan berdekatan dengan makam Habib Muhammad bin Jakfar Al-Haddad, di Dawur, Bangil, Jawa Timur. Dan makam beliau berada tidak jauh dari Ponpes Datuk Kalampayan. Pada setiap tahun, tepatnya pada saat peringatan Haul Beliai, makam Guru Bangil senantiasa dibanjiri para peziarah, khususnya ribuan umat muslim dari Banjar, Kalimantan Selatan. Mulai dari masyarakat biasa, hingga para petinggi seperti Bupati se Kalimantan Selatan, dan Gubernur juga turut hadir, untuk acara rutinan ziarah mendoakan beliau di Bangil. Sebagai seorang waliullah, beliau juga dianugerahi karomah kewalian. Berikut kisah tentang karomah dari Kiai Haji Syarwani Abdan. Menjadi wali mastur. Kiai Abdul Hamid bin Abdullah Umar merasa tak nyaman dengan kemasyurannya. Suatu ketika, Kiai Haji Abdul Hamid pernah berkata, "Saya ingin sekali seperti Kiai Syarwani Abdan. Beliau itu alim, tapi mastur, atau tertutup, dan tidak masyhur, atau terkenal. Kalau saya ini sudah terlanjur masyhur. Jadi, saya ini sering kerepotan, karena harus menemui banyak orang. Menjadi orang masyhur itu tidaklah mudah, dan bebannya itu berat. Kalau Kiai Syarwani itu enak. Jadinya tidak banyak didatangi orang-orang." Di lain kesempatan, ada kisah dari Mas Muhammad Baihaqi, putra Haji Muhdor Maksum, yang berasal dari Ampel, Surabaya. Haji Muhdor Maksum adalah tuan rumah tempat pertemuan bersejarah, tatkala Kiai Hamid bertemu dengan Kiai Syarwani. Ia juga sekaligus juru potret, yang telah mengabadikan kedua tokoh waliullah tersebut. Mas Baihaqi bercerita dari apa yang telah dialami oleh ayahnya, yakni Haji Muhdor.
Kiai Haji Syarwani Abdan. Kebiasaannya bila saat haul Kanjeng Sunan Ampel pada bulan Syaban, maka beliau berziarah di pagi hari, sebelum acara puncak haul, yaitu ba'da sholat asar. Sedangkan Kiai Haji Abdul Hamid, beliau datangnya sebelum waktu sholat asar. Pada waktu itu, Kiai Haji Abdul Hamid datang ke Masjid Agung Ampel, untuk menghadiri haul agung Kanjeng Sunan Ampel. Dan beliau datangnya bertepatan dengan waktu orang-orang mau sholat asar, dan rencananya setelah itu mau hadir di makam Sunan Ampel. Namun pada kenyataannya, justru beliau malah tidak bisa hadir. Karena sejak Kiai Hamid masuk wilayah Masjid Ampel, sudah banyak orang-orang berebut minta salaman. Hal itu disebabkan oleh kemasyhurannya beliau di zaman itu. Untuk menghindari orang-orang bersalaman, maka Kiai Hamid melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Bila ada yang mau salaman, Kiai Hamid sholat sunnah 2 rakaat lagi. Hal itu beliau lakukan terus-menerus, sambil menunggu datangnya waktu sholat asar dimulai. Ketika sholat asar dimulai, pada jamaah pada mengisi shaf-shaf sholat. Ketika itu, Kiai Hamid bersiasat bergegas keluar dari Masjid Ampel untuk pulang, dan memutuskan tidak jadi menghadiri haul Kanjeng Sunan Ampel. Di dalam perjalanan pulang dari Masjid Ampel ke Jalan Raya Ampel, saat beliau mau menuju mobil, ketika itu beliau bertemu Haji Hasan. Yang mana, Haji Hasan adalah adik dari Haji Muhdor. Ia berhasil bersalaman, dan kemudian memberitahukan ke Kiai Hamid, bahwa Guru Syarwani ada di rumah kakaknya, yakni Haji Muhdor. Dan kebetulan tempatnya juga tak jauh dari wilayah Ampel. Maka, Kiai Hamid pun minta ke Haji Hasan, agar beliau diantarkan menemui Guru Syarwani Bangil. Maka, masuklah Kiai Haji Abdul Hamid ke rumah kakak dari Haji Hasan, yakni Haji Muhdor, dengan diikuti beberapa ulama yang mendampingi beliau. Seketika itu, Haji Muhdor segera memberitahukan kepada Guru Syarwani, bahwa sekarang ada Kiai Hamid di ruang tamu depan. Maka, dengan segera Guru Syarwani Bangil bergegas menemui Kiai Hamid, yang saat itu sedang menunggu Kiai Haji Muhammad Syarwani. Maka terjadilah pertemuan kedua ulama tersebut di rumah Haji Muhdor. Saat itu, Kiai Hamid dan Guru Syarwani Bangil saling merangkul dan mencium tangan. Momen-momen indah saat itu antara lain. Kiai Hamid meminta, agar Guru Syarwani bersedia bertukar selendang surban. Surban putih yang dipakai Guru Syarwani, ditukar dengan surban Kiai Hamid. Maka, bertukarlah surban kedua ulama tersebut. Surban bekas Guru Syarwani oleh Kiai Hamid dipakai imamah di atas kepala. Sedangkan surban bekas Kiai Hamid oleh Guru Syarwani diselempangkan, atau diletakkan di pundak leher. Setelah itu, dibawalah Kiai Abdul Hamid dan Guru Syarwani menuju ke dalam ruang keluarga Haji Muhdor. Setelah itu, Kiai Abdul Hamid meminta siwak bekas yang baru saja dipakai Guru Syarwani Bangil, agar diberikan kepada Kiai Haji Hamid. Kiai Hamid tidak mau minum kopi yang baru, malahan beliau justru meminum bekas kopi yang diminum Guru Syarwani. Setelah tahu kopinya diminum, Guru Syarwani meminum kembali kopi yang bekas diminum Kiai Haji Hamid itu. Pada saat perbincangan kedua wali tersebut, Haji Muhdor mengabadikan momen tersebut dengan difoto-foto. Tapi alangkah terkejutnya ia saat itu, karena kameranya tidak bisa dipencet, dan sepertinya macet. Melihat Haji Muhdor kebingungan, maka Kiai Hamid berkata, "Kenapa? Apakah kameranya sedang rusak?" Kemudian dijawab oleh Haji Muhdor, "Iya Kiai. Kameranya sepertinya sedang macet." Lalu Guru Syarwani bilang kepada Kiai Hamid, bahwa itu dilakukan untuk kenang-kenangan foto. Kemudian Kiai Hamid menyuruh Haji Muhdor menyerahkan kameranya, agar bisa dipegang oleh Kiai Hamid. Saat itu, kamera yang ada di tangan Kiai Hamid itu dipegang, dan nampak seperti diputar-putar. Setelah itu, barulah beliau menyerahkan kembali kamera itu kepada Haji Muhdor. Dan Haji Muhdor kemudian menyuruh keponakannya, untuk mencoba kembali memfoto. Dan sungguh ajaib, ternyata kameranya tidak macet lagi. Saat itu, Kiai Hamid berkata, "Untuk kenangan-kenangannya,
Sehingga, foto-foto kedua ulama tersebut di pertemuan itu menjadi sangat terkenal. Bagi para pecinta kedua ulama tersebut, mereka tidak asing dengan peristiwa yang telah diabadikan tersebut. Ketika Kiai Hamid mau pamit pulang, maka Guru Syarwani minta doa kepada Kiai Hamid. Beliau bilang kepada Haji Muhdor beserta keluarganya yang hadir di rumah itu, bahwa Kiai Hamid ini adalah seorang waliullah. Mendengar ucapan tersebut, maka dibalas langsung oleh Kiai Hamid. Yang wali itu sebenarnya yang ada di sampingku ini. Jadi, minta doanya sama beliau saja. Ucap beliau sambil menunjuk ke Guru Syarwani Abdan. Karena kedua ulama ini saling tawadu dan tidak mau berdoa, akhirnya Haji Muhdor memberanikan diri menengahi, dengan berkata, "Kalau begitu, bergantian saja yang mendoakan, kita-kita yang di sini ikut mengamini saja." Akhirnya, mereka berdua bersedia berdoa bergantian. Kemudian, Kiai Hamid meminta, bila ada pintu keluar yang lain, maka beliau ingin keluar dari situ saja. Oleh Haji Muhdor, Kiai Hamid dan Guru Syarwani kemudian diantarkan keluar dari pintu belakang rumah, sesuai dengan permintaan Kiai Hamid. Karena di pintu depan sudah penuh orang-orang menunggu Kiai Hamid keluar rumah, hanya untuk sekadar bersalaman dengan beliau. Di tengah perjalanan menuju mobil, Kiai Hamid memberitahukan kepada Kiai Bustomi bahwasanya, Guru Syarwani ini bagaikan rumah, yang pagarnya terbuka lebar. Mendengar pernyataan itu, Kiai Bustomi spontan bertanya, "Apa maksudnya Kiai Hamid berkata itu?" Kiai Hamid menjawab, "Kalau makom derajat Guru Syarwani itu tinggi, tetapi beliau tidak mau dikenal orang, akan tetapi siap menerima tamu kapan saja." Berpuluh tahun kemudian, akhirnya ketika kedua wali besar ini telah wafat, terjadilah ikatan kekerabatan. Yakni cucu Kiai Hamid, putra dari Gus Nasih. Beliau menikahi cucu Guru Syarwani, putri dari Guru Kashful Anwar. Terdapat juga kisah menarik tentang Guru Bangil, yang diutus gurunya untuk menemui 40 sosok wali mastur. Berikut adalah kisah Guru Bangil menemui 40 wali mastur yang bersembunyi di makam Sunan Ampel. Guru Bangil adalah panggilan dari Kiai Haji Syarwani Abdan. Diceritakan menemui 40 wali yang bersembunyi di lingkungan makam Sunan Ampel. Ketika Guru Bangil datang, para waliullah itu menunjukkan diri satu persatu. Kiai Haji Syarwani Abdan Pasuruan adalah guru utama Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, atau yang biasa dipanggil Guru Sekumpul. Diketahui, baik Guru Bangil maupun Guru Sekumpul, mereka berdua adalah sama-sama keturunan Syekh Arsyad Al-Banjari, sang ulama besar Kalimantan yang diakui dunia. Guru Bangil juga dikenal sangat dekat dengan Kiai Hamid Pasuruan. Keduanya sama-sama waliullah besar di zamannya saat itu. Guru Bangilah yang menjadi perantara pertemuan Abah Guru Sekumpul dengan Kiai Hamid Pasuruan. Tanda-tanda Guru Sekumpul sebagai waliullah, sudah ditengarai oleh Kiai Hamid Pasuruan saat pertama kali bertemu dengan beliau. Pada setiap haul Guru Bangil tiba, masyarakat Kalimantan berduyun-duyun datang ke Pasuruan, untuk ziarah ke makam beliau. Dikisahkan, Guru Bangil pernah mengaji kepada Syekh Jakfar Sheikhon, atau Habib Jakfar bin Syaihon Assegaf Pasuruan. Habib Jakfar bin Syaihon adalah seorang waliullah yang masyhur di Jawa pada zamannya. Suatu ketika, Habib Jakfar pernah memberikan nasihat penting kepada Guru Bangil. Di tanah Jawa, yang menahan, atau yang menjadi penyandang bala ada 40 orang wali mastur. Jika ingin menemui mereka, maka ziarahlah ke Ampel. Nasihat Habib Jakfar ini menancap kuat dalam hati Guru Bangil. Maka, pergilah beliau ke makam Sunan Ampel. Sesampainya di wilayah makam Ampel, maka Guru Bangil berjalan terus-menerus. Terkadang, di tengah perjalanannya itu, tiba-tiba beliau berjumpa dengan pedagang mainan. Lalu berteriaklah pedagang mainan tersebut dalam bahasa Arab yang artinya, "Saya salah satu dari 40 orang itu." Kejadian itu berlangsung terus-menerus, hingga yang ditemui Guru Bangil berjumlah 40 orang. Dan mereka nampak berpakaian biasa semuanya.
Mereka tidak bersurban, tidak berjubah, tidak berselendang, dan lain-lain. Guru Bangil tentu saja kaget luar biasa, ternyata 40 waliullah yang luar biasa itu tampil dengan pakaian biasa-biasa saja. Bahkan, salah satu wali mastur ada yang menyamar sebagai penjual mainan, yang berjualan di sekitar makam Sunan Ampel. Mereka semua adalah kekasih pilihan Allah, yang ditugaskan untuk menjaga bumi. Mereka hidup untuk menyandang sebuah bala atau cobaan. Tanda kewalian sudah terlihat sejak muda. Pada usia yang sangat muda, beliau meninggalkan kampung halaman, Martapura, dan bertolak ke Jawa Timur, Bangil, mengikuti keluarga beliau yang telah lama tinggal di sana karena keperluan usaha. Di Bangil, beliau melanjutkan pencarian ilmu pada banyak ulama kenamaan. Di antaranya adalah Kiai Haji Muhdor di Gondang Bangil, Kiai Haji Abu Hasan di daerah Wetan Alun Bangil, Kiai Haji Bajuri Kota Bangil, dan Kiai Haji Ahmad Jufri di Pasuruan. Pada suatu kesempatan, sebagaimana diceritakan Tuan Guru Haji Syaifuddin Zuri, murid dari Syekh Syarwani Abdan, bahwasanya pernah pada suatu kesempatan, keluarga beliau bertamu pada seorang Habib bermarga Al-Haddad di Kota Bangil. Oleh Habib tersebut, Tuan Guru Syarwani kecil dan saudara-saudara beliau masing-masing diberi air putih. Tentu saja itu bukan air putih biasa. Sebab, tidak semua orang yang disuguhi mampu menghabiskannya. Di antara saudara beliau, ada yang hanya mampu menghabiskan air setengah gelas, ia sudah merasa hilang dahaganya. Ada pula yang 1 gelas baru hilang hausnya. Ketika Tuan Guru di Bangil disuguhi 1 gelas, ternyata tidak cukup. Ditambah lagi, tetapi masih juga tidak cukup. Kejadian itu dilihat oleh Sang Habib. Sang Habib lalu menjelaskan isyarat itu, bahwa beliau adalah anak yang haus akan ilmu agama. Jelas Abah Guru Banjar Indah, atau Tuan Guru Haji Syaifuddin Zuri. Di kemudian hari, isyarat itu ternyata terbukti benar. Di kemudian hari, Tuan Guru Syarwani memang haus akan ilmu pengetahuan agama. Beliau tidak hanya mencari di tempat kelahiran, tapi beliau bahkan mencarinya hingga ke Tanah Suci. Pengetahuan itu menjadi bekal beliau untuk membimbing umat di kemudian hari. Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah Umar. Beliau lahir pada tahun 1333 Hijriah, bertepatan dengan 1914 Masehi. Beliau dilahirkan di daerah Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Tepatnya di Dukuh Sumur Kepel, Desa Sumbergirang. Sebuah pedukuhan yang terletak di tengah kota kecamatan Lasem. Begitu lahir, bayi itu diberi nama Abdul Muthi. Itulah nama kecil beliau hingga remaja, sebelum berganti menjadi Abdul Hamid. Abdul Muti kecil biasa dipanggil Dul. Tapi, seringkali panggilan ini diplesetkan menjadi Bedudul, karena kenakalannya. Muti memang tumbuh sebagai anak yang lincah, ekstrovert, dan nakal. Nakalnya luar biasa, tutur Kiai Haji Hasan Abdillah Glenmore, adik sepupu beliau. Tapi nakalnya Muti tidak seperti anak-anak sekarang, yang sampai mabuk-mabukan atau melakukan perbuatan asusila. Nakalnya Muti adalah kenakalan bocah yang masih dalam batas wajar, tapi untuk ukuran anak seorang kiai sudah dipandang sangat luar biasa. Sebab, sehari-hari dia jarang di rumah dan suka bermain di luar. Hobinya adalah bermain sepak bola dan bermain layang-layang. Beliau juga bisa disebut bola mania, alias gila sepak bola, dan ayahandanya tak bisa membendung hobi ini. Karena banyak bermain, ngajinya otomatis kurang teratur, walaupun tidak ditinggalkan sama sekali. Dia mengaji kepada Kiai Haji Masum, ayahanda Kiai Haji Ali Masum Yogyakarta, dan Kiai Haji Baidowi. Yang mana, mereka berdua adalah 2 pentolan ulama Lasem. Ketika mulai beranjak remaja, dia mulai gemar belajar kanuragan, semacam ilmu kesaktian bela diri. Belajarnya pun cukup intensif,
sehingga mencapai taraf ilmu yang cukup tinggi. Sampai bisa menangkap babi jadi-jadian. Tutur Kiai Haji Zaki Ubaid Pasuruan. Meski begitu, sejak kecil ia sudah menunjukkan tanda-tanda bakal menjadi wali, atau setidaknya orang besar. Ketika diajak pergi haji oleh sang kakek, Kiai Haji Muhammad Shiddiq, Jember, Muti bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat haji itulah namanya diganti menjadi Abdul Hamid. Pada usia sekitar 12 hingga 13 tahun, Kiai Hamid muda dikirim ayahandanya, Kiai Haji Abdullah Umar, ke Pondok Kasingan, Rembang. Maksud ayahandanya, untuk meredam kenakalan Kiai Hamid muda. Dia tidak lama di pondok ini. 1 atau 1,5 tahun kemudian dia pindah ke Pondok Termas, Pacitan. Pondok pesantren pimpinan Kiai Haji Dimyati cukup besar dan berwibawa. Dari pondok ini terlahir banyak kiai besar. Di antaranya, adalah Kiai Haji Ali Masum Yogyakarta, mantan Rais Am PBNU, Kiai Haji Mas Duki Lasem, Kiai Haji Abdul Ghafur Pasuruan, Kiai Haji Harun Banyuwangi, dan masih banyak lagi. Walaupun kegemarannya bermain sepak bola masih berlanjut, di pesantren inilah beliau mulai mendapat gemblengan ilmu yang sebenarnya. Uang kiriman dari orang tuanya, hanya cukup untuk dipakai makan nasi tiwul. Walau begitu, tidak membuatnya lantas patah arang. Dia tetap betah tinggal di sana sampai 12 tahun. Hingga pada akhirnya, beliau mencapai taraf keilmuan yang tinggi di berbagai bidang. Setelah 12 tahun belajar agama di Pondok Termas, Kiai Abdul Hamid dipinang oleh pamannya sendiri, Kiai Haji Ahmad Kusyairi, untuk dikawinkan dengan putrinya, Nyai Hajah Nafisah. Konon, Kiai Ahmad pernah menerima pesan dari ayahandanya, Kiai Haji Muhammad Shiddiq, supaya mengambil Hamid sebagai menantu. Sang kakek mengingat keistimewaan-keistimewaan yang sudah nampak pada saat Kiai Hamid masih muda. Antara lain, saat pergi haji dulu, dia bisa berjumpa dengan Rasulullah. Sayang, sang kakek tak sempat melihat pernikahan itu karena lebih dulu dipanggil Sang Maha Kuasa. Seperti disebut dalam surat undangan, akad nikah akan dilangsungkan pada tanggal 12 September, tahun 1940 Masehi. Atau bertepatan dengan tanggal 9 bulan Syaban, tahun 1359 Hijriah. Acara tersebut dilaksanakan selepas zuhur pukul 1, di Masjid Jami, sekarang Masjid Agung Al-Anwar, Pasuruan. Namun, rencana tinggal rencana. Pada waktu yang ditentukan, para undangan sudah berkumpul di Masjid Jami, namun rombongan pengantin pria tak kunjung muncul hingga jam menunjuk pukul 2. Terpaksa acara melompat ke sesi berikutnya, yaitu walimah di rumah Kiai Ahmad Kusyairi, di Kebonsari, Kompleks Pesantren Salafiyah. Di sana, orang-orang kembali dibuat menunggu. Ternyata, rombongan pengantin pria baru datang sore hari, setelah acara walimah rampung dan para undangan pulang semua. Ternyata, para rombongan menyempatkan ziarah terlebih dahulu. Mereka ziarah terlebih dahulu ke Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Sunan Ampel. Apa boleh buat, akad nikah pun dilangsungkan tanpa kehadiran undangan, dan hanya disaksikan para handai tolan. Sejak pernikahan itu, Kiai Haji Abdul Hamid tinggal di rumah mertuanya. 5 atau 6 tahun kemudian, Kiai Ahmad Kusyairi pindah ke Jember, lalu pindah ke Glenmore, Banyuwangi. Tinggallah kini Kiai Hamid bersama istrinya saja. Beliau berdua, kini harus berjuang secara mandiri, mengarungi samudera kehidupan dalam biduk rumah tangga yang baru mereka bina. Untuk menghidupi diri dan keluarga, Kiai Hamid berusaha apa saja. Dari jual beli sepeda, berdagang kelapa dan kedelai, sampai menyewa sawah, dan berdagang spare part dokar. Hari-hari mereka adalah hari-hari penuh keprihatinan. Makan nasi dengan kerupuk, atau tempe panggang, sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Terkadang, sarung yang sudah menerawang karena sudah usang, masih dipakai beliau, dengan cara dilapisi kain surban supaya warna kulitnya tidak kelihatan.
Akan tetapi, Kiai Hamid tak kenal putus asa, beliau terus berusaha dan berusaha. Kiai Hamid dikenal sebagai sosok yang rajin belajar. Beliau sering membeli kitab untuk dipelajari sendiri. Bahkan, setelah berkeluarga di Pasuruan, ia masih mengaji kepada Habib Ja'far bin Shekhon Assegaf, seorang tokoh ulama yang sudah terkenal waliullah. Menurut beberapa riwayat, sewaktu berada di Pasuruan, Kiai Hamid mempunyai kegiatan rutinan. Setiap sore, menjelang maghrib hingga ba'da sholat isya, beliau selalu menghadiri pertemuan pengajian dengan metode mudzakaroh, yang diselenggarakan oleh Habib Ja'far bin Shekhon. Dalam pengajian tersebut, juga dihadiri oleh para ulama, yang spesifik membahas diniyah. Kitab yang dibahas adalah kitab Ihya Ulumuddin, karya Imam Al-Ghazali. Dalam hal ini, Kiai Hamid sering ditunjuk oleh Habib Ja'far sebagai juru bicara, untuk menyampaikan kesimpulan aplikasi masalah dari beberapa poin kalimat. Berkat kumpul dengan para ulama, terutama Habib Ja'far, kewalian Kiai Hamid mulai tampak, meskipun sebelum bertemu Habib Ja'far, kewalian Kiai Hamid sudah ada. Kala itu, beliau belum terlibat dalam kegiatan pesantren Salafiyah, meski tinggal di kompleks pesantren. Di tengah hidup yang memprihatinkan itu, beliau mulai punya santri 2 orang yang ditempatkan di sebuah gubuk di halaman rumah. Beliau juga mulai menggelar pengajian di berbagai desa, di Kabupaten Pasuruan. Sekitar tahun 1951, sepeninggal Kiai Haji Abdullah bin Yasin, sang pengasuh pondok Salafiyah, Kiai Hamid dipercaya sebagai guru besar pondok. Sementara Kiai Haji Akid Yasin, adik Kiai Abdullah, saat itu menjadi pengasuh pondok. Meski demikian, secara de facto, Kiai Hamidlah yang memangku seluruh kegiatan pondok itu. Mulai mengurusi hal remeh, hingga hal penting beliau kerjakan semua. Hal tersebut lantaran Kiai Akid yang muda itu, masih belajar di Lasem. Kiai Hamid benar-benar berangkat dari titik nol, dalam membina pondok Salafiyah. Sebab, saat itu sangat sedikit santrinya. Para santri sebelumnya tidak tahan dengan disiplin tinggi yang diterapkan Kiai Abdullah. Walaupun tak ada promosi, satu demi satu santri mulai berdatangan. Prosesnya sungguh natural, tanpa rekayasa. Perkembangannya memang tidak bisa dibilang melesat cepat, tapi pergerakan peningkatan itu pasti. Terus bergerak dan bergerak, hingga kamar-kamar yang ada tidak mencukupi untuk para santri, dan harus dibangun kamar yang baru. Pada saat itu, jumlah santrinya sudah mencapai ratusan orang. Mereka kini memenuhi ruang-ruang pondok yang lahannya tak bisa diperluas lagi, karena terhimpit rumah-rumah penduduk. Hingga pada akhirnya, terdorong oleh perkembangan zaman, fasilitas baru pun perlu disediakan, yaitu madrasah klasikal. Perkembangan fenomenal terjadi pada pribadi beliau. Dari semula yang hanya dipanggil haji, lalu diakui sebagai kiai. Pengakuan masyarakat semakin membesar dan membesar. Tamunya semakin lama semakin banyak. Terutama setelah wafatnya Habib Ja'far bin Shekhon Assegaf, wali terkemuka Pasuruan waktu itu yang jadi guru spiritual Kiai Hamid, sekitar tahun 1954, sinarnya semakin membesar dan membesar. Kiai Hamid sendiri mulai diakui sebagai wali beberapa tahun kemudian, sekitar awal 1960-an. Pengakuan akan kewalian itu kian meluas dan meluas, hingga akhirnya mencapai taraf muttafaqun alaih, atau disepakati semua orang, termasuk di kalangan mereka yang selama ini tak mudah mengakui kewalian seseorang. Ketika Kiai Hamid mulai berkiprah di Pasuruan, tak sedikit orang yang merasa tersaingi. Terutama ketika beliau menggelar pengajian di kampung-kampung. Maklumlah, beliau seorang pendatang. Ada kiai setempat yang menuduh beliau mencari pengaruh, dan menggerogoti santri mereka. Padahal, Kiai Hamid mengajar di sana atas permintaan penduduk setempat. Ibarat kata pepatah Jawa, becik ketitik, olo ketoro, lambat laun beliau dapat menghapus kesan itu.
bukan dengan rekayasa atau politik pencitraan yang canggih, melainkan dengan perbuatan yang nyata. Dengan tetap berjalan lurus, dan terutama dengan sikap tawadu, kehadiran beliau akhirnya dapat diterima sepenuhnya. Bahkan, mereka menaruh hormat pada beliau, justru karena sikap tawadu itu. Beliau memang orang yang sangat rendah hati. Kalau menghadiri suatu acara, beliau memilih duduk di tempat orang-orang biasa, yaitu di belakang, bukan di depan. Kiai Hamid selalu bersembunyi di pojokan kalau ada acara. Kata Kiai Hasan Abdillah. Beliau bersikap hormat pada siapapun. Dari yang miskin sampai yang kaya, dari yang jelata sampai yang berpangkat, semua dilayaninya, semua dihargainya. Misalnya, bila sedang menghadapi banyak tamu, beliau memberikan perhatian pada mereka semua. Mereka ditanyai satu persatu, sehingga tak ada yang merasa disepelekan. Yang paling berkesan dari Kiai Hamid adalah akhlaknya. Penghargaannya pada orang, pada ilmu, pada orang alim, pada ulama, juga tingkah lakunya. Kata mantan Menteri Agama, Profesor Dr. Mukti Ali, yang pernah menjadi junior sekaligus anak didiknya di pesantren Termas. Beliau sangat menghormati pada ulama dan habaib. Di depan mereka, sikap beliau layaknya sikap seorang santri kepada kiainya. Bila mereka bertandang ke rumahnya, beliau sibuk melayani. Misalnya, ketika Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, seorang ulama kondang Mekah bertamu, beliau sendiri yang mengambalkan suguhan, lalu mengajaknya bercakap sambil memijatinya. Padahal tamunya itu lebih muda daripada usianya. Sikap tawadu itulah yang menjadi rahasia dari keberhasilan beliau. Karena sikap inilah, beliau bisa diterima oleh berbagai kalangan, mulai dari orang biasa, hingga tokoh besar. Para kiai tidak merasa tersaingi, bahkan menaruh hormat, ketika melihat sikap tawadu beliau yang tulus, dan tidak dibuat-buat. Derajat beliau pun meningkat, baik di mata Allah maupun di mata manusia. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah. Barang siapa bersikap tawadu, Allah akan mengangkatnya. Beliau orangnya sangat penyabar, sementara pembawaan beliau halus sekali. Sebenarnya, di balik kehalusan itu tersimpan sikap keras dan temperamental. Hanya berkat riyadhah, atau latihan yang panjang, beliau berhasil meredam sifat cepat marah itu, dan kemudian menggantinya dengan sifat sabar luar biasa. Riyadhah telah memberi beliau kekuatan dan hebat untuk mengendalikan amarah. Sebagai contoh, beliau dapat menahan amarah ketika disorongkan oleh seorang santri hingga hampir terjatuh. Padahal, santri itu telah melanggar aturan pondok, yaitu tidak tidur hingga lewat pukul 9 malam. Waktu itu hari sudah larut malam. Beliau disorongkan karena dikira seorang santri lain. Sudah malam. Ayo tidur. Jangan sampai ketinggalan sholat subuh berjamaah. Kata beliau dengan suara halus sekali. Beliau juga tidak marah, ketika mendapati buah-buahan di kebun beliau, habis dicuri para santri. Tak hanya itu, ayam-ayam ternak beliau juga ludes dipotongi mereka. Pokoknya, barang-barang di sini kalau ada yang mengambil, atau memakannya, berarti bukan rezeki kita. Ujar Kiai Hamid. Pada saat-saat awal beliau memimpin pondok Salafiyah, seorang tetangga sering melempari rumah beliau. Pada suatu ketika, tetangga itu hendak mempunyai hajat. Melihat belum ada persiapan sama sekali, Kiai Hamid menyuruh santrinya membawa kebutuhan keperluan hajatan. Beliau kemudian menyuruh seorang santri membawa beras dan daging ke rumah orang tersebut. Tentu saja orang itu kaget, dan sejak itu kapok, tidak mau mengulangi perbuatan usilnya tadi. Beliau juga tidak marah ketika seorang yang hasut, mencuri daun pintu yang sudah dipasang pada bangunan baru di pondok. Melalui riyadhah dan mujahadah yang panjang, atau bahasa lainnya memerangi hawa nafsu, beliau telah berhasil membersihkan hati beliau dari berbagai penyakit. Tidak hanya penyakit takabur dan amarah, tapi juga penyakit lainnya. Beliau sudah berhasil menghalau rasa iri dan dengki. Beliau sering mengarahkan orang untuk bertanya kepada kiai lain mengenai masalah tertentu.
"Sampeyan tanya saja kepada Kiai Gofur, beliau ahlinya," kata beliau kepada seorang yang bertanya masalah fikih. Kiai Hamid pernah marah kepada rombongan tamu yang telah jauh-jauh datang ke tempat beliau. Beliau marah lantaran mereka mengabaikan Kiai di kampung mereka. Beliau tak segan memberikan sejumlah santrinya kepada Kiai Haji Abdurrahman yang tinggal di sebelah rumahnya. Dan kepada Ustadz Soleh, keponakannya yang mengasuh pondok pesantren Hidayatus Salafiyah. Menghilangkan rasa takabur memang sangat sulit. Terutama bagi orang yang memiliki kelebihan ilmu dan pengaruh. Ada yang tak kalah sulitnya untuk dihapus, yaitu kebiasaan menggunjing orang lain. Bahkan para kiai yang memiliki derajat tinggi pun, umumnya tak lepas dari penyakit ini. Apakah menggunjing kiai saingannya, atau orang lain? Kiai Hamid, menurut pengakuan banyak pihak, beliau tak pernah melakukan hal ini. Kalau ada orang yang hendak bergunjing di depan beliau, beliau menyingkir. Sampai Kiai Haji Ali Masum berkata, "Wali itu ya Kiai Hamid itulah. Beliau tidak mau menggunjing orang lain." Kiai Hamid, seperti para wali lainnya, adalah tiang penyangga masyarakatnya. Tidak hanya di Pasuruan tapi juga di tempat-tempat lain. Beliau adalah sosok guru moralitas masyarakatnya. Beliau adalah cerminan akhlak Rasulullah, beliau adalah teladan, beliau adalah panutan. Beliau dipuja di mana-mana. Dirubung orang kemana-mana. Beliau dikejar-kejar orang, walaupun beliau sendiri tidak suka, bahkan marah kalau ada yang mengkultuskan beliau. Bagaimanapun beliau manusia biasa, yang harus merasakan kematian. Pada pukul 3 Sabtu dini hari, tanggal 9 Rabiul Awal, tahun 1403 Hijriah. Atau bertepatan dengan tanggal 25 Desember, tahun 1982 Masehi, menjadi awal berkabung panjang bagi masyarakat Muslim Pasuruan, dan Muslim di tempat lain. Pada hari itu, saat ayam belum berkokok, hujan tangis memecah kesunyian di rumah dalam kompleks pesantren Salafiyah. Setelah jatuh anfal beberapa hari sebelumnya, dan sempat dirawat di Rumah Sakit Islam Surabaya karena penyakit jantung yang akut, beliau menghembuskan nafas terakhir. Beliau mengembuskan napas terakhirnya pada usia 70 tahun dalam hitungan Hijriah. Seorang tokoh besar, tokoh panutan meninggalkan umatnya. Kabar pun segera menyebar lewat radio, dari mulut ke mulut, dan dari telepon ke telepon. Kala itu, umat datang berbondong-bondong untuk melayat ke rumah duka sejak pagi. Mereka berasal dari berbagai penjuru daerah. Kebanyakan dari mereka seperti tidak percaya bahwa sang waliullah, Kiai Hamid telah wafat. Melihat banyaknya pelayat, keluarga tidak mau mengambil risiko, khawatir keranda rusak karena bakal jadi rebutan pelayat. Menjelang asar keranda dibawa ke masjid. Keranda itu berjalan dari satu tangan ke tangan yang lainnya karena saking padatnya pelayat. Sehingga, tidak bisa berjalan. Terjadilah tarik-menarik keranda yang hendak keluar lewat gerbang barat atau timur. Konon, dari rumah ke masjid dibutuhkan waktu hingga 2 jam. Dilaporkan, jamaah yang menyolati melebar tidak hanya sampai masjid dan alun-alun kota Pasuruan, tetapi terus memanjang ke arah timur, hingga sepanjang 1 kilometer. Umat pun menangis. Pasuruan seakan terhenti, membisu oleh duka yang dalam. Puluhan, bahkan ratusan ribu orang berduyun-duyun membanjiri kota Pasuruan. Memenuhi relung-relung Masjid Agung Al-Anwar, dan alun-alun kota, memadati ganggang, dan ruas-ruas jalan yang membentang di depannya. Mereka dalam gerak serentak, di bawah komando seorang imam, Kiai Haji Ali Masum Yogyakarta, mengangkat tangan. Allahu Akbar. 4 kali dalam sholat jenazah yang kolosal. Setelah sholat asar, Kiai Hamid disemayamkan di kompleks makam sebelah barat Masjid Jami Al-Anwar Pasuruan. Posisi makamnya di antara makam Habib Jakfar bin Shekhon Assegaf, sang guru, dan Kiai Haji Ahmad Kusyairi, sang mertua, dan Kiai Haji Ahmad Sahal, ipar Kiai Hamid. Sebagai waliullah, Kiai Hamid juga dikenal memiliki banyak karomah.
Jika berbicara karomah beliau, mungkin tidak akan ada habisnya. Banyak sekali kesaksian yang disaksikan langsung dari para narasumber atas karomah Kiai Hamid. Berikut ini adalah salah satu dari sekian banyak kisah karomah beliau. Dalam buku Siarah Wali Kiai Hamid Pasuruan dan Tradisi Islam Nusantara, karangan Dr. Badruddin M. Hai, diceritakan memiliki karomah, atau tahu sebelum kejadian terjadi. Diceritakan, pada waktu tahun 90-an, ada seorang tamu dari luar kota sowan kepada Kiai Hamid. Seperti biasa, para tamu memberikan amplop atau uang kepada Kiai Hamid, sebagai bentuk penghormatan, atau dikenal dengan istilah, salam tempel. Orang yang sowan tersebut ingin memberikan uang sebesar Rp10.000 kepada Kiai Hamid. Namun, karena terburu-buru, dia belum sempat menukarkan uang. Sehingga, ia langsung masuk ke rumah Kiai Hamid, dengan membawa selembar uang Rp20.000. Rencananya, sebagian dari uang Rp10.000 diberikan kepada Kiai Hamid, dan sisanya dibuat ongkos pulang ke daerahnya. Sebelum memberikan kepada beliau, dia berusaha mencoba menukarkan uang kepada para tamu di sampingnya, tetapi para tamu tidak ada yang mempunyai uang pecahan Rp10.000. Tiba-tiba Kiai Hamid keluar untuk menemui para tamu, termasuk orang tadi. Semua tamu bergegas sowan dan duduk di depan Kiai Hamid. Setelah selesai, semua tamu berpamitan kepada Kiai Hamid, termasuk orang itu. Mungkin karena orang itu gugup atau bagaimana, selembar uang Rp20.000 langsung dimasukkan amplop dan diberikan kepada Kiai Hamid. Sebelum orang itu berpaling, Kiai Hamid merogoh sakunya, lalu mengatakan kepada orang tersebut, "Ini kembaliannya." Orang tersebut pun langsung bengong, mendapati respon demikian dari sang waliullah. Dan benar saja. Kiai Hamid seperti mengetahui semua isi pikiran dari para tamunya. Setelah dilihat, uang yang dikembalikan Kiai Hamid ternyata sebesar Rp10.000. Subhanallah. Masih dalam bukunya Dr. Badruddin itu, disebutkan bahwasannya keberadaan makam Kiai Hamid sangatlah membawa berkah terhadap kemakmuran masjid dan pedagang di sekitar makam. Setiap hari, makam Kiai Hamid tidak pernah sepi dari peziarah lokal maupun luar kota. Pada umumnya, para peziarah Wali Songo Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat tidak pernah melewatkan kesempatan untuk ziarah ke makam Kiai Haji Abdul Hamid. Tidak cuma itu, semenjak ada makam Kiai Haji Abdul Hamid, setiap malam Jumat Legi, kawasan sekitar Masjid Al-Anwar, dan alun-alun kota Pasuruan menjadi ramai. Itulah sosok Kiai Hamid Pasuruan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Itulah karomah para kekasih Allah. Mereka mempunyai batiniah yang melintas batas. Karomahnya tak bisa dinalar dengan pikiran manusia. Itulah kehendak Allah yang memberikan karomah kepada hambanya yang terkasih. Abah Guru Sekumpul. Guru Ijai, atau juga yang biasa dikenal sebagai Abah Guru Sekumpul. Beliau adalah salah seorang ulama karismatik yang berasal dari Pulau Kalimantan. Abah Guru Sekumpul juga merupakan salah satu wali Allah, yang juga dikenal memiliki sejumlah karomah. Selain karena banyaknya pengakuan dari para ulama, beliau juga dikenal memiliki banyak kekeramatan, atau yang biasa disebut karomah. Dalam kitab Jami'u Karomatil Aulia, karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, beliau menyebutkan bahwa kata al-wali punya makna yang sama dengan al-qorib, yang berarti orang yang dekat. Dalam hazanah tasawuf, wali adalah predikat atau pencapaian yang sangat tinggi dalam perjalanan manusia, bahkan tertinggi yang dapat dicapai manusia biasa menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajat kewalian pada dasarnya tidak begitu saja diberikan, tetapi melalui perjalanan panjang menuju Sang Kholik. Buah dari takwa dan taat yang dilakukan terus-menerus.
Dan untuk mencapai derajat itu orang harus melalui syariat yang dijalani secara istiqomah, dilakukan dengan penuh penghayatan melalui tarekat, hingga menemukan kedalaman hakikat. Imam Al-Qushairi menyebutkan, beberapa ciri-ciri seorang wali dalam kondisi kesadarannya, tidak sedang berasyik masyuk dengan Allah, antara lain, mengerahkan segala kemampuannya untuk memenuhi hak-hak Allah. Menyebarkan kasih sayang kepada segala makhluk, tanpa ada rasa benci. Konsisten menanggung penderitaan dan cobaan. Sangat berkeinginan agar semua makhluk ini selamat. Menghindarkan diri dari segala yang menyusahkan orang lain. Jika kita melihat keseluruhan perjalanan hidup Abah Guru Sekumpul, maka nampaknya beliau telah memenuhi klasifikasi tersebut. Beliau telah diyakini banyak ulama sebagai waliullah. Maka dari itu, hampir tidak ada perdebatan tentang derajat kewalian dari Abah Guru Sekumpul. Sebenarnya, beliau sejak masa kecil sudah ada tanda-tanda bahwa beliau akan menjadi orang besar. Bahkan ketika beliau masih dalam kandungan, banyak hal aneh yang terjadi. Di antaranya, ketika itu ibu beliau melihat cahaya seperti bulan purnama turun menuju ke pangkuannya. Saat mengandung Abah Guru Sekumpul, sang ibu tidak ada sedikit pun rasa berat, atau rasa sakit, sampai beliau melahirkan. Ketika mengidam, jika ingin makan sesuatu, pada malam harinya ibunda beliau selalu bermimpi memakan makanan yang diinginkannya. Sehingga, di pagi harinya beliau sudah merasa puas. Guru Sekumpul memang dikenal sejak kecil sebagai orang yang mahfudz. Beliau dijaga dari berbagai hal yang mengarah kepada kemaksiatan. Abah Guru Zaini memang dikenal memiliki karomah kewalian yang dimilikinya. Semua itu tak lain karena kedekatan Abah Guru Sekumpul dengan Allah, Sang Maha Kuasa. Karomah Abah Guru Sekumpul memanglah sangat masyhur. Beliau dikaruniai karomah yang cukup banyak. Dan itu memang sudah menjadi rahasia umum, yang kesemuanya menunjukkan keabsahan makom kewalian beliau. Banyak sekali riwayat dari santri, keluarga, serta masyarakat yang pernah menyaksikan karomah beliau secara langsung. Berikut ini beberapa kisah karomah yang dimiliki Abah Guru Sekumpul. Mengubah air sungai menjadi bensin. Pada suatu malam di daerah Istanbul, ada seorang pastur yang mobilnya tengah mogok karena kehabisan bensin. Tak ada kios yang buka, dan tempatnya pun jauh dari pemukiman. Tiba-tiba melintaslah mobil yang sedang membawa Abah Guru Sekumpul. Karena terlihat sedang terkena musibah, akhirnya Abah Guru Sekumpul berhenti, guna menanyakan keadaan sang pastur. Setelah mendengar penjelasan dari sang pastur, akhirnya Abah Guru Sekumpul menyarankan agar sang pastur mengambil air dari sungai. Sang pastur awalnya tak percaya, dikarenakan Abah Guru Sekumpul menyuruhnya memasukkan air sungai ke dalam mobilnya. Tapi keajaiban terjadi saat itu. Setelah di-starter, tiba-tiba mobil sang pastur bisa menyala dan berjalan kembali. Akhirnya, sang pastur pun berterima kasih kepada Abah Guru Sekumpul, dan ia pun bisa pulang ke rumah dengan selamat. Beberapa waktu setelahnya, sang pastur akhirnya memutuskan masuk Islam, dan sampai saat ini ia pun sudah menjadi seorang Muslim. Jasad di rumah tapi ruh berangkat haji. Kisah ini diceritakan oleh dua orang ulama kenamaan, yaitu Kiai Haji Ahmad Bakri Gambut, atau Guru Bakri, dan Kiai Haji Hudori Martapura. Dari kisahnya, bahwa mereka berdua dengan jelas melihat Abah Guru Sekumpul melakukan prosesi ibadah haji di Mekah. Padahal, setelah diselidiki, saat itu Abah Guru Sekumpul sedang berada di Martapura. Dan mereka berdua menyakiskan keajaiban ini di waktu yang berbeda, dikarenakan Guru Bakri dan Kiai Hudori berangkat haji di tahun yang berbeda. Mendatangkan hujan. Pada tahun 1982, terjadi kemarau panjang di wilayah Martapura dan sekitarnya, yang menyebabkan sumur-sumur dan sumber air bersih kering. Hal itu membuat sebagian masyarakat di sana menjadi cemas. Melihat kondisi tersebut, banyak orang yang datang dan minta doakan kepada Guru Zaini, agar hujan segera turun.
Ketika itu, tiba-tiba beliau turun dari rumah, dan menuju ke sebatang pohon pisang yang masih kecil. Beliau kemudian menggoyang-goyang pohon pisang itu. Orang yang hadir saat itu bingung dengan apa yang dilakukan Guru Zaini. Namun saat itu juga, terjadi hujan yang sangat lebat. Jalan menjadi bersih dari genangan air. Sehari menjelang pelaksanaan haul Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang berpusat di Desa Dalam Pagar, Martapura, jalanan ke tempat acara digenangi banjir. Panitia sempat gelisah, karena jika banjir tetap terjadi hingga besok maka acara tidak berlangsung mulus, dan banyak orang yang tidak bisa hadir. Namun anehnya, ketika di hari pelaksanaan haul menjelang Guru Zaini lewat jalan itu sudah bersih dari banjir. Dan sepulang guru dari acara, jalan itu kembali digenangi hingga beberapa hari. Menangkal serangan tiba-tiba. Suatu ketika di keraton, Guru Zaini menerima tamu. Tamu itu berpura-pura minta air yang didoakan. Ketika berhadapan, ternyata orang itu hendak memukul ke arah guru. Namun tiba-tiba orang itu terpental, kemudian terduduk. Orang itu mencoba berdiri dan nampak ingin melarikan diri. Namun ia tidak bisa bergerak sedikit pun. Ia tidak bisa berbuat apa-apa, selain pasrah dengan apa yang akan terjadi. Guru kemudian menyuruhnya untuk pulang. Barulah dia bisa berdiri dan kembali pulang. Mengetahui dari jarak jauh. Masih di keraton, saat itu ada majelis pembacaan kitab tafsir Marahul Labid. Saat itu, ada jemaah di luar rumah, persisnya di bawah pisang yang sedang merokok. Abah Guru Zaini yang tengah membaca kitab, saat itu langsung memberi teguran agar ia berhenti merokok. Padahal, jaraknya cukup jauh dari Guru Zaini. Dan itu pun masih terhalang dinding rumah. Kejadian seperti ini juga sering terjadi saat majelis sudah berpindah ke sekumpul. Mengetahui kebakaran di tempat lain. Suatu saat di tengah pengajian, Abah Guru sekumpul tiba-tiba berdiri dan langsung berteriak. Api! Api! Lakas padamkan apinya! Ucap beliau dengan keadaan panik. Ternyata, saat itu tengah terjadi kebakaran besar di Kota Baru, Pulau Laut. Mengetahui keadaan orang lain. Ada seorang jemaah pengajian yang rutin datang ke majelis Guru Zaini di keraton, jamaah tersebut bernama Guru Muhammad Tatakan. Suatu ketika, ia ingin berangkat, akan tetapi tidak punya uang untuk ongkos taksi ke Martapura. Karena masih punya ayam, walaupun itu satu-satunya, maka dijuallah ayam itu. Walhasil, akhirnya beliau pada saat Minggu siang itu sudah di Martapura, untuk sowan dengan Abah Guru Zaini. Kebetulan siang itu Guru Zaini sedang menerima tamu. Sebelum Guru Muhammad bicara, Guru Zaini sudah menyerahkan sejumlah uang sambil berkata, "Ini gantinya ayam kamu, yang tadi kamu buat ongkos naik taksi." Sang tamu cuma bisa melongo, bingung, dan mengucap terima kasih. Mengetahui profesi orang lain. Ada rombongan dari Pulau Garam Madura berkunjung ke rumah Guru Zaini di Sekumpul. Ketika mereka datang dan duduk, sambil setengah guyon, Guru Zaini mampu menyebutkan profesi dan pekerjaan mereka satu persatu secara lengkap. Para tamu itu pun terkagum-kagum dengan muka syafah yang dimiliki Guru Zaini. Menyembuhkan karena tertelan jarum. Ada salah satu karomah dari Abah Guru Sekumpul yang mampu menyembuhkan cucu seorang kiai. Kisahnya bermula ketika salah seorang cucu dari Kiai Muhammad Binuang saat akan memasang kerudung. Tanpa sengaja, jarum yang sedang digigit, ternyata tertelan, dan masuk ke dalam perut. Pihak keluarga dengan segera membawanya ke rumah sakit. Dan kesimpulan dokter mengatakan, bahwa solusinya harus dilakukan operasi. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Binuang, saat hari itu juga berangkat ke Sekumpul, untuk minta air doa dari Guru Sekumpul.
Setibanya di rumah sakit, air itu lalu diminumkan. Keajaiban pun terjadi setelahnya. Tiba-tiba perut anak itu terasa mual lalu muntah, dan keluarlah jarum pentol itu bersama muntahnya. Dengan begitu, operasi tidak jadi dilaksanakan. Keinginannya cepat dikabulkan. Suatu malam di sekumpul, Abah Guru Zaini tiba-tiba bicara pada istri beliau. Abah Guru Zaini mengatakan bahwa ia kepengen memakan ikan baung. Sedangkan, ikan itu biasanya dijual di siang hari saja dan saat itu pun belum musimnya. Namun anehnya, tak lama sesudah itu, ada seorang tamu entah dari mana, yang datang untuk menyerahkan ikan baung yang masih segar. Bertemu Hasan Hussein. Berikut ini adalah kisah karomah Guru Ijai yang sempat bermimpi bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein di waktu kecil. Kisah karomah Abah Guru sekumpul ini dinukil dari manakib risalah riwayat Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari dan disusun oleh Guru Haji Muhammad Hudori. Guru Hudori menceritakan bahwa Abah Guru sekumpul atau Guru Ijai sewaktu kecil sempat bermimpi bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Hussein. Diketahui, Sayyidina Hasan dan Hussein merupakan cucu Rasulullah. Di dalam mimpinya, Guru Ijai bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Hussein yang membawakannya pakaian jubah. Kemudian, Sayyidina Hasan dan Hussein juga memasangkan sehelai surban di leher Guru Ijai. Setelah itu, Sayyidina Hasan dan Hussein memberikan nama Abah Guru sekumpul menjadi Zainal Abidin. Setelah bangun dari tidurnya, Abah Guru sekumpul menceritakan mimpi tersebut kepada ayahnya. Kemudian, ayahnya mengganti nama Guru Ijai yang dulunya Kusyairi, menjadi Muhammad Zaini. Ternyata, kisah karomah Guru Ijai yang bermimpi bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Hussein ini, merupakan sebuah asal-usul pergantian nama beliau yang sekarang. Bioskop menjadi tutup. Dikisahkan, bahwa Abah Guru sekumpul merupakan anak yang sangat taat sejak masih kecil. Ketika berumur belasan tahun, beliau diajak salah seorang temannya jalan-jalan ke sebuah pasar. Abah Guru sekumpul pun mengiyakan karena jaraknya tidak terlalu jauh dari kediaman beliau. Tidak terasa mereka berjalan, tiba-tiba temannya berhenti tepat di depan sebuah bioskop. Temannya tersebut mengajak Abah Guru sekumpul untuk masuk bioskop untuk menonton. Dengan berbagai alasan, Abah Guru sekumpul mencoba menolak ajakan temannya dengan halus. Karena beliau menolak, akhirnya temannya tersebut memaksa dan menarik tangan Abah Guru sekumpul. Alhasil beliau pun terpaksa masuki bioskop tersebut, lalu tiba-tiba hal aneh terjadi ketika beliau masuk. Seluruh aliran listrik yang ada di bioskop tersebut tiba-tiba padam tanpa diketahui apa penyebabnya. Hingga akhirnya pihak bioskop terpaksa menghentikan seluruh acara pada hari tersebut. Akhirnya Abah Guru sekumpul bersama temannya pun pulang. Keesokan harinya terdapat kabar mengejutkan. Kabar tersebut adalah bioskop yang beliau sempat masuki tersebut dikabarkan ambruk dan rusak parah. Itulah salah satu kisah Abah Guru sekumpul ketika masih muda. Berangkat ke Tanah Suci. Berikut ini kisah tentang karomah Abah Guru sekumpul hadiri ibadah haji, walau dirinya berada di rumah. Riwayat ini dikisahkan oleh Guru Bakri, tentang beberapa karomah dari Abah Guru sekumpul yang diketahuinya. Karena semasa Abah Guru sekumpul masih ada, Guru Bakri banyak menyaksikan sendiri kelebihan Guru sekumpul. Saat musim haji waktu itu, Guru Bakri sedang menunaikan ibadah haji. Dan kebetulan di kota Mekah sedang turun hujan. Waktu itu sedang ada Haji Akbar. Yang mana, Guru Bakri dan rombongannya kebetulan sedang mengikuti. Kisahnya, Guru Bakri saat itu bersama rombongan melihat Abah Guru sekumpul sedang mengenakan ihram. Beliau terlihat saat sedang tawaf dan ketika sedang berada di Padang Arafah.
Untuk meyakinkan dirinya, Guru Bakri menelpon temannya di Kalimantan, untuk menanyakan keberadaan guru sekumpul dan majelis beliau. Temannya berkata, bahwa guru sekumpul sedang ada di pesantren, dan majelis sekumpul juga akan berlangsung. Untuk lebih memastikan lagi, setelah pulang dari Tanah Suci, Guru Bakri langsung menuju kediaman Abah Guru Sekumpul. Di sana dia bertemu Ibu Rohmah, yang merupakan adik Guru Sekumpul. Guru Bakri kemudian bertanya, apakah Guru Sekumpul tahun ini berangkat haji? Ibu Rohmah kemudian berkata, bahwa Abah Guru Sekumpul tidak haji tahun ini. Namun Ibu Rohmah pernah menjumpai Abah Guru Sekumpul sedang memakai baju ihram. Saat itu, Ibu Rohmah lewat depan kamar Guru Sekumpul, yang kebetulan pintu kamar beliau sedikit terbuka. Ibu Rohmah juga heran, dan bercerita kepada Guru Bakri, bahwa kain yang Guru Sekumpul pakai nampak basah, seperti habis kehujanan. Mendengar kesaksian Ibu Rohmah, Guru Bakri menjadi yakin, bahwa yang dilihatnya waktu tawaf dan di Padang Arafah adalah Abah Guru Sekumpul. Abah Guru Sekumpul memang seringkali terlihat hadir di beberapa tempat secara bersamaan. Itulah salah satu dari karomah kewalian yang dimiliki Abah Guru Sekumpul. Ruhnya mengajar di pedalaman Papua. Karomah Abah Guru Sekumpul juga pernah dirasakan langsung oleh masyarakat pedalaman Papua. Yang mana, peristiwa ini terjadi setelah wafatnya Abah Guru Sekumpul. Cerita ini berdasarkan kesaksian langsung dari warga pedalaman Papua. Mereka sangat takjub dengan acara haul Abah Guru Sekumpul. Padahal mereka belum lama masih mendapatkan asupan ilmu agama dari Abah Guru Sekumpul. Peristiwa ini terjadi pada haul Abah Guru Sekumpul ke-10, tepatnya di tahun 2015. Saat itu ada rombongan dari pedalaman Papua yang datang ke lokasi acara haul di Martapura. Mereka kebingungan, karena memang baru pertama kali datang keluar pulau, dan mereka sendiri juga tidak tahu pasti seperti apa acaranya nanti. Seperti apakah acara haul sekumpul itu? Tanya mereka dengan penasaran. Mendengar ada rombongan haul dari pedalaman Papua, panitia acara kemudian menarik mereka ke dalam makam Guru Sekumpul. Para rombongan yang berjumlah puluhan tersebut, kemudian penasaran dengan sosok yang mampu membuat jutaan manusia untuk hadir langsung ke Martapura. Mereka kemudian menanyakan, siapakah sosok yang diperingati, dan seperti apa wujudnya. Salah satu panitia kemudian menjelaskan, serta menunjukkan salah satu foto dari Abah Guru Sekumpul yang berada di salah satu warung. Para panitia kemudian menunjukkan sambil menceritakan sosok yang sangat mereka hormati itu. Setelah mengetahui semuanya, tiba-tiba rombongan tersebut langsung menangis, sambil memuji kebesaran Allah. Sosok di foto yang ditunjukkan oleh seorang panitia itu, ternyata dikenal mereka sebagai guru yang mengajar akhlak kebaikan di tanah kelahiran mereka, yakni di pedalaman Papua. Mereka lalu kembali ke makam Abah Guru Sekumpul, dan kemudian meminta maaf kepada sang waliullah tersebut. Abah Guru Sekumpul telah wafat pada tanggal 10 Agustus tahun 2005. Akan tetapi menurut kisahnya rombongan dari Papua itu, beliau masih mengajarkan ketauhidan di pedalaman Papua. Tidak hanya itu, beliau juga memberi mereka ongkos pulang pergi, lengkap dengan ongkos konsumsi dan lain-lainnya. Memanggil dari jarak yang jauh. Ada seseorang yang bernama Habib Soleh bin Syekh Abu Bakar. Ia berasal dari Pulau Jawa, dan baru tinggal di Kalimantan Selatan. Di sana, beliau kemudian mengajar di pesantren Al-Falah. Beliau mengajak istri yang baru dinikahinya. Begitu tinggal di rumah yang sangat sederhana, si istri tidak tahan, lantaran dulunya ia dari kalangan orang kaya. Karena tidak kerasan, kemudian ia pulang ke Jawa, meninggalkan Habib Soleh. Habib pun mengadu kepada Abah Guru Sekumpul. Si Habib kemudian disuruh masuk ke kamar Abah Guru Sekumpul. Kemudian dibukakanlah jendela, dan Habib Soleh disuruh teriak memanggil nama si istri. Habib pun bingung, namun ia tetap melaksanakan perintah dan berteriak sebanyak 3 kali.
Seperti kebiasaan Abah Guru ketika menerima tamu, Habib Soleh pun disuruh menginap semalaman. Habib Soleh saat itu tidak bisa tidur. Maklum, beliau baru di Martapura, jadi belum terlalu yakin dengan Abah Guru sekumpul. Di dalam hatinya seperti menyangkal, apakah aku konyol berteriak di jendela malam-malam. Sehabis subuh berjamaah dan membaca wirid, beliau baru bisa tidur. Sekitar jam 9 pagi, Habib Soleh diajak ziarah ke makam Habib Basirih oleh Abah Guru sekumpul. Habib pun ikut, walau hati masih bimbang, namun tak berani protes. Tatkala sampai di landasan pesawat terbang, ada pesawat akan mendarat. Abah Guru sekumpul kemudian berkata, "Bib, di pesawat itu ada istri kamu. Kalau tidak percaya, ayo kita masuk ke bandara." Mobil pun masuk ke bandara, dan si Habib pun disuruh turun. Dan Abah Guru saat itu tetap berada di dalam mobil. Ternyata benar. Istri Habib Soleh turun dari pesawat yang mendarat tadi. Ia langsung dibawa masuk ke dalam mobil Abah Guru. Setelah ditanya apa alasannya kembali ke Banjarmasin, istri Habib Soleh kemudian menjelaskan. "Tadi malam ketika saya tidur, tiba-tiba ada suara suami saya memanggilku 3 kali. Seketika itu, saya langsung bangun dan pesan tiket ke Banjarmasin." Sejak saat itu, Habib Soleh pun tidak lagi meragukan guru sekumpul. Dan sampai sekarang, Habib Soleh beserta istrinya tinggal di Martapura. Merubah air menjadi BBM. Kisah berikut ini adalah karomah Abah Guru sekumpul yang disaksikan langsung oleh mantan pastur. Kisah karomah beliau ini langsung diceritakan oleh sang mantan pastur, yang kini sudah masuk Islam. Pernah ada pengalaman aneh atau yang bisa disebut karomah dari Abah Guru sekumpul saat itu. Kami rombongan malam-malam baru saja pulang dari Madurejo. Pada tengah malam di salah satu kecamatan di Kabupaten Banjar, saya menyetir mobil membawa rombongan keluarga Guru Rosyad. Sementara, Abah Guru sekumpul dan rombongan lainnya di mobil lain yang berada di belakang kami. Kata mantan pastor itu. Ia menceritakan, begitu tiba di kawasan Astambul, mobil yang ia setir tiba-tiba mogok. Sadarlah mantan pastor itu, jika mobilnya saat itu sudah kehabisan bensin. Saat tengah malam itu, sudah tidak ada lagi kios bensin yang buka. Tak berapa lama, tibalah mobil di belakang yang membawa Abah Guru sekumpul. Beliau keluar mobil dan bertanya kepada kami. Ujar mantan pastor menjelaskan. "Ada apa nak?" tanya Abah Guru sekumpul. "Kehabisan bensin Abah," ujar mantan pastor itu. "Coba cari ember," perintah Abah Guru sekumpul. Mendengar perintah Abah Guru sekumpul itu, mantan pastor itu mencoba mencari ember. Kebetulan di sisi jalan lain ada truk terparkir dan terdapat sopirnya. "Apakah Anda punya ember?" tanya mantan pastor itu. "Ada nak," jawab sang supir. Ia pun kemudian meminjam ember itu, dan dibawalah ke hadapan Abah Guru sekumpul. "Ambil air ke sungai," perintah Abah Guru sekumpul. Sang mantan pastor itu pun turun ke sungai di bawah jembatan Astambul, guna mengambil air. "Masukkan air itu ke tangki bensin," perintah Abah Guru sekumpul lagi. Meski agak bingung, sang mantan pastor itu tetap menuruti saja perintah Abah Guru sekumpul. "Masih kurang?" tanya Abah Guru sekumpul. Sang mantan pastor itu hanya bisa mengangguk, mendengar perintah dari Abah Guru sekumpul itu. "Tambahi lagi 2 ember," tandas beliau. Setelah semua air dimasukkan, sang mantan pastor itu kemudian diperintahkan menstarter mobilnya.
Sungguh ajaib. Mesin mobil bisa hidup dan penunjuk indikator bensin menunjukkan tanda full. Rombongan pun melanjutkan perjalanan berkat karomah Abah Guru Sekumpul, yang mampu mengubah air menjadi bensin. Sebelumnya, Abah Guru Sekumpul berpesan, jika sudah sampai ke rumah, buang kembali air itu dari tangki bensin. Diketahui, Abah Guru Sekumpul lahir pada tanggal 11 Februari tahun 1942. Atau bertepatan pada tanggal 27 Muharram, tahun 1361 Hijriah. Kampung kelahirannya berada di Desa Tunggul Irang, Martapura, Kabupaten Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nama dari Abah Guru Sekumpul diambil dari nama tempat beliau yang berada di Kelurahan Sekumpul. Ayah beliau bernama Abdul Goni, bin Abdul Manaf, bin Muhammad Seman. Sedangkan, ibunya bernama Hajah Masliyah, binti Haji Mulia, bin Muhyiddin. Abah Guru Sekumpul merupakan keturunan ke-8 dari ulama besar Banjar, Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Adapun silsilahnya adalah Muhammad Zaini, bin Abdul Ghani, bin Abdul Manaf, bin Muhammad Seman, bin Muhammad Said, bin Abdullah, bin Mufti Muhammad Khalid, bin Hasanuddin, bin Syekh Muhammad Arsyad, bin Abdullah Al-Banjari. Abah Guru Sekumpul dikenal memiliki pengajian yang setia dihadiri ribuan jamaahnya. Mulanya, pengajian ini diadakan hanya untuk menunjang pelajaran para santri di Pondok Pesantren Darussalam Martapura, dengan diisi pengulangan kitab-kitab ilmu alat, seperti Nahwu dan Shoroh. Namun, pada perkembangannya, jemaah yang menghadiri pengajiannya cukup beragam, bukan hanya dari kalangan santri, tetapi juga masyarakat umum. Pengajian pun mulai berkembang dengan kitab yang lebih bervariasi, mulai dari kitab-kitab fikih, tasawuf, tafsir, dan hadis. Pada kesempatan itu, Abah Guru Sekumpul juga mulai menyiarkan Maulid Al-Habsyi atau Maulid Simtud Duror karangan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Selain itu juga, pengajian bertambah lengkap dengan diselipkan lantunan syair atau qasidah, yang berisi pujian-pujian terhadap Nabi Muhammad. Karena pengajian di Keraton Martapura dirasa sudah tidak mampu lagi menampung jemaah, maka Abah Guru Sekumpul berinisiatif untuk pindah ke lokasi pengajian yang baru. Pada sekitar tahun 1980-an, Abah Guru Sekumpul memilih wilayah Sungai Kacang sebagai lokasi rumahnya sekaligus tempat pengajian yang baru. Lokasi baru itu kemudian dinamakan Kompleks Ar-Raudhoh. Penamaan tersebut mengacu pada nama Ar-Raudhoh di Masjid Nabawi Madinah. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, Abah Guru Sekumpul mengalami sakit pada ginjalnya, hingga harus dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Setelah 10 hari dirawat di Singapura, pada 9 Agustus 2005, Guru Sekumpul diperbolehkan pulang. Namun, keesokan harinya, pada 10 Agustus 2005, Guru Sekumpul meninggal dunia di usia 63 tahun. Guru Sekumpul kemudian dimakamkan di Kompleks Pemakaman Keluarga, di dekat Musola Ar-Raudhoh, Kalimantan Selatan. Demikian kisah karomah Abah Guru Sekumpul yang mampu mengubah air menjadi bensin. Demikianlah manaqib serta kisah karomah dari 3 waliullah yang dicintai umat, Guru Bangil, Kiai Hamid Pasuruan, serta Abah Guru Sekumpul. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.